Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang mentang-mentang aku janda, aku selalu dihina dan difitnah wanita pelakor oleh tetangga. Beberapa tahun kemudian, aku buat mereka menyesal. Ternyata, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Mentang-mentang aku janda, aku selalu dihina dan difitnah wanita pelakor oleh tetangga. Beberapa tahun kemudian, aku buat mereka menyesal. Ternyata, hari itu adalah hari tergelap dalam hidupku. Suamiku, lelaki yang selalu menjadi sandaran hidupku, meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit keras. Aku Ani, seorang wanita berusia 32 tahun. Mendadak menjadi janda dengan satu anak kecil yang harus kuurus sendirian. Hari-hariku dipenuhi kesepian dan beban hidup yang semakin terasa berat. Suamiku Arif adalah segala-galanya bagiku. Kami saling mencintai dengan cara yang sederhana, namun dalam. Dia selalu ada untukku, mendukungku dalam segala hal, dan memberikan keamanan yang kurasakan dalam hidup. Kehilangan itu seolah menghapus semua kebahagiaan yang kami bangun bersama. Aku merasa seperti berjalan dalam kegelapan, tak tahu harus berbuat apa. Kepergian Arif tak hanya menghilangkan seseorang yang sangat aku cintai, tetapi juga mencabut bagian dari diriku yang selama ini merasa lengkap. Tinggal di desa kecil ini dengan anakku, Arif Junior, yang baru berusia 5 tahun, membuat semua semakin terasa sepi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Arif, pada kenangan manis yang kami buat bersama. Aku berusaha untuk tegar di depan Arif Junior, tetapi terkadang air mata ini tak bisa kutahan. Aku mencoba untuk tetap kuat meski batinku hancur. Kehidupan setelah kepergian Arif tidaklah mudah. Aku harus mencari cara untuk menghidupi anakku. Sumber daya yang terbatas dan pendapatan yang kecil membuatku terjebak dalam rutinitas yang begitu berat. Aku memutuskan untuk berjualan sayur keliling. Karena itu satu-satunya cara yang aku bisa lakukan untuk bertahan hidup. Setiap pagi sebelum subuh, aku bangun, menyiapkan dagangan seadanya, dan berkeliling desa dengan sepeda tua yang telah menemaniku bertahun-tahun. Namun, meskipun aku bekerja keras, hidupku tak juga berubah. Bahkan, tampaknya aku hanya semakin terperosok dalam kesulitan. Tetangga-tetanggaku yang dulu terlihat peduli, kini mulai menunjukkan wajah lain. Mereka memandangku dengan tatapan sinis, membicarakanku di belakang, dan menjadikan statusku yang janda sebagai bahan gosip. Sudah tak punya suami, masih suka jualan sayur keliling. Makin susah saja hidupnya, kata Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah saat bertemu denganku di pasar. Aku mendengar kata-katanya dengan jelas, meskipun dia berbicara pelan. Wajahnya yang penuh dengan sikap meremehkan tak bisa kuhindari. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan meneruskan langkahku. Terkadang
Aku ingin berteriak, mengatakan bahwa aku berjuang untuk anakku, bahwa aku berusaha keras agar anakku tidak merasakan kesulitan yang aku alami. Namun suara-suara pedas dari tetangga-tetangga itu selalu membuatku merasa tak berdaya. Aku merasa seperti dunia ini hanya melihat diriku sebagai seorang janda miskin yang tak punya masa depan. Arif Junior, anakku yang masih kecil, seringkali bertanya mengapa ayahnya tidak ada. "Bu, kenapa papa tidak pulang?" tanyanya. Tatapan polosnya penuh kebingungan. Aku menahan air mata, berusaha menjelaskan dengan lembut bahwa ayahnya telah pergi ke tempat yang jauh, tempat yang tidak bisa dijangkau lagi. Setiap kali aku menjawabnya, hatiku terasa semakin sakit. Aku ingin memberinya dunia yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keamanan, seperti yang pernah kami impikan bersama Arif. Namun, jalan hidupku kini dipenuhi dengan kesulitan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dan aku berusaha untuk tetap bertahan. Namun, aku mulai merasakan betapa beratnya hidup ini. Setiap hari aku harus berjuang dan setiap malam aku tidur dengan perasaan lelah yang luar biasa. Namun, tanpa ada kepastian apa yang akan terjadi keesokan harinya. Seringkali aku merasa tidak dihargai, tidak dianggap, hanya dilihat sebagai seorang janda yang tak berguna. Tetangga-tetanggaku yang dulu tampaknya peduli, kini justru semakin menjauh. Mereka hanya melihatku dari permukaan, sebagai wanita yang ditinggalkan suami, yang berjuang sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Aku menjadi bahan pembicaraan di setiap pertemuan warga, menjadi topik gosip yang tak pernah berhenti. "Mending jualan sayur daripada cuma ngeluh, toh hidupnya juga makin susah," kata Ibu Lina, ibu dari teman-teman Arif Junior dengan nada sinis. Aku bisa merasakan betapa pedasnya komentar mereka. Meskipun mereka tak pernah mengatakannya langsung di hadapanku, rasanya setiap kata yang mereka lontarkan seperti tusukan yang menghujam jantungku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tidak melihat usaha yang telah kulakukan? Apakah mereka tidak melihat bahwa aku hanya berusaha bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk anakku? Namun aku tahu bahwa tidak ada gunanya memikirkan mereka. Aku harus tetap kuat, meskipun rasa sakit itu semakin dalam. Aku harus bertahan demi Arif Junior, demi masa depannya yang aku impikan. Suatu pagi, ketika aku sedang berjualan sayur, ada seseorang yang menghampiriku. Seseorang wanita muda yang baru pindah ke desa kami. Wajahnya penuh keramahan, dan ia tampak tidak tertarik dengan gosip-gosip murahan yang beredar. "Aku sering melihatmu berjualan keliling desa. Aku ingin beli sayur dari kamu," katanya sambil tersenyum. Aku terkejut karena jarang ada pembeli yang langsung dari rumah. Kebanyakan lebih memilih pergi ke pasar. Namun aku tetap tersenyum dan melayani pembeli itu dengan ramah. Ternyata wanita itu tinggal tidak jauh dari rumahku. Setiap kali aku berjualan, ia akan membeli beberapa sayuran dari daganganku. Lama-kelamaan, kami mulai berbincang lebih sering. Wanita itu bernama Sari. Mulai memperkenalkan diriku kepada beberapa orang lain di desa. Ia selalu memujiku, mengatakan bahwa aku adalah seorang ibu yang sangat gigih, berjuang demi anaknya.
Kata-katanya yang lembut dan penuh penghargaan mulai mengangkat semangatku yang hampir hilang. Dalam diam, aku merasa lega. Ada seseorang yang melihat lebih dari sekedar penampilan luar. Setelah beberapa bulan, Sari mengajakku untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan di kota. Sebuah kesempatan yang ia tahu akan sangat membantu untuk mengembangkan usaha daganganku. Awalnya aku ragu. Aku takut jika aku tidak bisa mengikuti pelatihan itu. Atau jika orang-orang di desa menganggapku aneh. Tapi setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kesulitan. Dan aku harus memberi contoh yang baik untuk anakku. Pelatihan itu membuka mataku akan banyak hal. Aku belajar cara mengelola usaha dengan lebih efisien, cara meningkatkan penjualan, dan yang paling penting, aku belajar untuk mempercayai diri sendiri. Ketika aku kembali ke desa, aku mulai mengubah cara berdagang dan memulai beberapa langkah baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Penjualan sayurku meningkat pesat, dan aku mulai menabung untuk masa depan. Namun meskipun hidupku perlahan membaik, tetangga-tetanggaku tetap tidak bisa berhenti menggosip. Mereka masih melihatku sebagai seorang janda yang berusaha mencari perhatian, yang hanya mengejar kekayaan atau status sosial. Namun kali ini aku tidak peduli. Aku tahu bahwa aku bekerja keras untuk anakku. Dan tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk memberikan yang terbaik baginya. Seiring berjalannya waktu, usaha daganganku berkembang pesat. Aku tidak hanya menjual sayuran, tetapi aku juga menjual produk-produk segar lainnya. Keberhasilan itu membuatku semakin percaya diri. Aku tahu bahwa aku bisa melakukan lebih banyak hal jika aku terus berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Tetangga-tetanggaku yang dulu memandang rendah, kini mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa aku bukan sekedar janda miskin yang tak punya harapan. Tetapi aku adalah seorang ibu yang berjuang keras demi masa depan anaknya. Suatu pagi yang tampaknya biasa saja, aku duduk di beranda rumah, menyusun sayur-sayur yang baru saja aku beli untuk dijual keliling desa. Udara segar pagi itu memberi semangat tersendiri untuk memulai hari. Meskipun hatiku masih diliputi kesedihan yang tak kunjung hilang sejak kepergian suamiku, Arif Junior, anakku yang berusia 7 tahun, sedang bermain di halaman tak jauh dariku. Aku tersenyum melihatnya berlari-lari kecil dengan wajah ceria. Namun, senyumku segera memudar ketika aku mendengar suara tawa ibu-ibu dari rumah Bu Sumi di sebelah. Mereka tengah berkumpul seperti biasa, berbicara tentang berbagai hal. Namun kali ini ada yang berbeda. Aku mendengar suara Bu Sumi yang cukup keras dan jelas, meskipun aku tidak berniat untuk mendengarnya. Hati-hati, Ani itu kan sekarang janda. Jangan sampai suami kita digoda, ucapnya dengan nada yang penuh sindiran, seperti sebuah belati yang menancap tepat di hatiku. Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Aku menunduk, berusaha menahan diri agar tidak menangis di depan Arif. Aku tahu mereka sedang membicarakan aku. Aku tahu di balik setiap tatapan mereka,
ada rasa curiga yang tak pernah aku inginkan. Aku, Ani, wanita yang dulu dikenal sebagai istri yang setia, kini telah menjadi janda yang dicemooh hanya karena statusku. Aku menjadi bahan gosip yang tidak adil. Ketika Bu Sumi berbicara begitu, aku merasa seolah-olah semuanya yang telah aku perjuangkan, semua kesulitan yang telah aku hadapi menjadi tidak berarti lagi di mata mereka. Aku bukan lagi Ani yang mereka kenal, melainkan hanya seorang janda yang patut diwaspadai. Seperti ada sesuatu yang tidak beres di diriku. Aku berusaha menahan perasaan itu. Namun hatiku tak bisa menipu diriku sendiri. Betapa menyakitkan mendengar kata-kata yang begitu tajam. Kenapa mereka begitu mudah menghakimi aku? Padahal aku hanya berjuang untuk bertahan hidup. Bekerja keras demi anakku dan menjaga agar hidup kami tetap berjalan meskipun tanpa suami di sisi. Namun mereka dengan mudahnya membuat label buruk untukku hanya karena status jandaku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun perasaan sakit dan malu itu tak bisa aku hindari. Satu-satunya yang bisa kulakukan saat itu adalah pura-pura tidak mendengar, melanjutkan pekerjaanku, dan berusaha tetap tegar di depan Arif. Karena aku tahu, jika aku menunjukkan kesedihanku, mereka akan semakin merasa benar. Hari itu aku merasa dunia semakin sempit. Setiap kali aku melewati ibu-ibu yang duduk di depan rumah mereka, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh curiga dan keengganan. Mereka seperti menilai aku hanya dari pandangan mata mereka, tanpa mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku. Mereka tidak tahu betapa beratnya perjuangan yang kujalani setiap hari, betapa aku harus mengorbankan banyak hal hanya untuk menjaga anakku agar tetap bisa merasakan sedikit kebahagiaan di tengah hidup yang serba kekurangan ini. Namun meskipun hati ini hancur oleh fitnah yang disebarkan oleh Bu Sumi, aku berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan kepala tegak. Aku tidak boleh kalah, aku harus kuat. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Arif. Anak kecil itu yang kini hanya punya aku sebagai orang tuanya, membutuhkan ketegaran dan keberanianku untuk tetap bertahan. Malam itu saat aku sedang menyiapkan makanan untuk kami berdua, Arif Junior datang menghampiriku. Dengan polosnya, ia bertanya, "Bu, kenapa muka ibu sedih?" Tanyanya dengan suara lembut tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Aku menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa nak, ibu cuma capek," jawabku dengan suara pelan, mencoba menutupi luka yang ada di hatiku. Namun, meskipun aku bisa menutupi di hadapannya, aku tidak bisa mengelak dari perasaan terluka yang semakin dalam. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia telah berbalik melawan kami, hanya karena aku seorang janda. Aku tidak pernah meminta untuk menjadi seperti ini. Aku hanya berusaha untuk terus hidup, untuk memberi Arif kehidupan yang layak, meskipun dalam keterbatasan. Tapi kini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian orang tidak melihat usaha itu. Mereka hanya melihat statusku sebagai janda dan menganggapnya sebagai sesuatu yang memalukan. Keesokan harinya, aku berusaha untuk melanjutkan hidup seperti biasa. Namun setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan mereka yang tidak ramah.
Ibu-ibu yang dulu berbicara padaku dengan senyuman, kini hanya memberi tatapan curiga. Beberapa kali aku mendengar bisikan mereka saat aku lewat. "Itu dia, Ani, janda itu," kata mereka sambil melirikku dengan tatapan penuh keengganan. Aku semakin merasa terasing. Seperti aku bukan bagian dari desa ini. Setiap kali aku berusaha untuk bersikap ramah, aku merasa bahwa mereka hanya memandangku dengan rasa tidak nyaman. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berusaha mengabaikan semua itu, namun rasanya semakin berat setiap hari. Hidup yang sudah cukup sulit kini menjadi semakin menekan. Bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena aku merasa dihukum oleh orang-orang yang seharusnya mendukung. Namun, meskipun aku merasa hancur dan terhina, aku tidak bisa menyerah. Aku tahu, jika aku menyerah, maka mereka yang selama ini merendahkan aku akan menang. Aku hanya perlu bertahan. Untuk Arif, untuk masa depan kami. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat aku jatuh. Aku harus menjadi kuat, meskipun itu berarti aku harus menahan setiap luka yang ada di hatiku. Saat aku berjalan pulang setelah berjualan, aku menatap ke langit, berharap pada secerca harapan yang bisa mengubah keadaan ini. Aku tahu hidupku tak bisa hanya ditentukan oleh pandangan orang lain. Aku harus terus berjuang meskipun dunia seakan melawan. Karena aku tahu di balik semua hinaan dan fitnah ini ada sebuah kekuatan dalam diriku yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Aku akan membuktikan pada mereka semua bahwa aku lebih dari sekedar janda yang mereka cemooh. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa lebih dari apa yang mereka kira. Hari itu aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang diperlukan di rumah. Arif sudah berangkat ke sekolah dan aku bisa sedikit bernafas lega meski masih dihantui perasaan cemas. Pasar desa yang kecil itu selalu ramai di pagi hari. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya dan anak-anak yang bermain di sekitar gerobak sayuran. Namun kali ini suasana pasar terasa sangat berbeda. Aku melangkah pelan, membawa keranjang untuk menaruh barang-barang belanjaanku. Aku mengenakan pakaian yang sudah biasa aku pakai, baju sederhana dan kain panjang yang sudah agak usang. Seharusnya tak ada yang istimewa, namun setiap kali aku melangkah, aku merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa wanita yang duduk di dekat warung atau sedang berbelanja. Mereka berbicara pelan, tetapi cukup keras untuk aku dengar. Aku mendengar suara seorang wanita yang tertawa kecil di antara kerumunan. Lihat cara dia berpakaian, pasti sengaja supaya menarik perhatian laki-laki, ujarnya dengan nada merendahkan. Aku mematung sejenak, suara itu jelas ditujukan padaku. Dan meskipun aku mencoba untuk tak peduli, kata-katanya menghantam hatiku seperti batu besar. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Apa yang mereka bicarakan? Aku hanya mengenakan pakaian yang biasa, tak ada yang luar biasa. Bahkan, pakaian ini sudah sedikit lusuh karena sering dicuci dan dipakai. Tak ada niat sama sekali untuk tampil menarik. Aku hanya seorang wanita sederhana yang berusaha untuk bertahan hidup dan memberikan yang terbaik untuk anakku. Tapi
Bagi mereka, sepertinya penampilan luar adalah segalanya. Apakah dia merasa kesepian karena suaminya sudah tiada? Kenapa harus seperti itu, mencari perhatian lelaki lain? Terdengar lagi suara seorang wanita yang lebih tua. Ternyata mereka berbicara bukan hanya tentang penampilanku, tapi juga kehidupan pribadiku yang mereka seolah tahu dengan sangat baik. Mereka menganggapku begitu mudah untuk dipandang dengan rendah dan dinilai, karena aku hanyalah seorang janda. Aku mencoba untuk tetap tenang dan melangkah lebih cepat, menyusuri pasar dengan langkah terburu-buru. Aku bisa merasakan mata-mata mereka terus mengikuti, memandangku dengan tatapan penuh penilaian. Setiap langkahku semakin terasa berat. Aku merasa seolah-olah mereka menghakimi bukan hanya penampilanku, tetapi juga seluruh hidupku. Aku merasa seolah-olah dunia ini mengejek dan merendahkan keberadaanku. Aku berhenti sejenak di sebuah warung sayur, mencoba menenangkan diri. Tangan kiriku menggenggam erat keranjang belanja, sementara tangan kananku menyeka air mata yang hampir menetes. Aku berusaha untuk menahan perasaan itu, namun hati ini terasa begitu perih. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini hanya karena menjadi seorang janda? Namun, di tengah perasaan hancur itu, aku berusaha untuk menyadarkan diriku. Ini hanya sementara, Ani, kataku dalam hati. Mereka tidak tahu apa yang kamu hadapi. Mereka tidak tahu betapa kerasnya kamu berjuang. Aku mengangkat kepala dan kembali melangkah, meskipun langkahku terasa semakin berat. Di pasar itu, aku merasa terasing. Bukan hanya karena kata-kata mereka, tetapi karena kenyataan bahwa aku berada di tempat yang seharusnya memberi rasa nyaman, malah menjadi tempat di mana aku merasa tak ada tempat bagi orang sepertiku. Semua orang melihat aku sebagai janda yang penuh dengan keburukan dan cacat dalam hidup. Sebuah label yang tak pernah kuinginkan, namun seakan dipaksakan begitu saja. Aku menyelesaikan belanjaku dengan cepat, tanpa berani menatap siapapun lagi. Wajah-wajah yang tadi mencibir, kini terbayang jelas di benakku. Seolah mereka tak hanya menghakimi penampilanku, tetapi juga hidupku yang penuh luka. Aku tahu, mungkin mereka tak akan pernah mengerti perjuanganku. Mereka tak tahu betapa sulitnya aku bangun setiap pagi, berjuang demi anakku, mencari nafkah untuk hidup kami berdua. Sesampainya di rumah, aku merasa lelah. Lebih dari sekedar fisik. Jiwaku terasa lelah karena terus-menerus dihantui oleh kata-kata pedas mereka. Namun aku harus tetap tegar, karena Arif menungguku di rumah. Dia tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Aku tak ingin dia melihatku rapuh. Aku harus menjadi ibu yang kuat, meski hati ini penuh luka. Aku mulai menata bahan makanan yang baru saja kubeli. Tangan yang gemetar karena kelelahan dan emosi yang tak bisa kuhindari. Aku menyusun lauk pauk dengan terburu-buru. Namun ketika melihat Arif yang datang dari halaman, aku segera mengatur wajahku. Aku harus terlihat baik di depannya, meskipun hatiku penuh dengan rasa sakit. "Bu, masak apa hari ini?" tanya Arif dengan suara ceria. Wajah polosnya memancarkan keceriaan yang selalu bisa menghangatkan hatiku. Aku tersenyum, meski senyum itu terasa berat. "Hari ini Bu masak sayur bening dan ikan, Nak," jawabku berusaha mengalihkan perhatian. Arif duduk di dekat meja makan
dan mulai membuka sepatu dengan antusias. Dalam hatiku, aku hanya bisa berdoa agar hari-hari ke depan bisa lebih baik. Aku tahu Arif adalah alasan mengapa aku harus tetap hidup. Mengapa aku harus tetap berjuang meskipun dunia tampak melawan. Namun setiap kali aku dihadapkan pada kenyataan, kata-kata tetangga yang penuh hinaan itu tetap saja terus menghantui pikiranku. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Di pasar yang selalu ramai dengan aktivitas, aku bergegas menyelesaikan belanjaanku. Hanya beberapa sayuran dan bumbu dapur yang kutunggu. Lalu, aku bisa pulang dan melanjutkan rutinitasku di rumah. Aku memilih lapak Pak Hadi, pedagang sayur yang sudah lama aku kenal. Tidak ada yang istimewa, hanya sayur mayur yang ingin kubeli. Pak Hadi yang ramah seperti biasa, namun tak kusadari, sesuatu yang tak terduga mulai berkembang di pasar itu. Sesuatu yang mengubah segalanya. Sejak pagi tadi, aku merasa ada yang aneh. Beberapa ibu-ibu yang biasanya aku kenal dengan baik tampak memperhatikan aku dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik di antara satu sama lain, menyembunyikan wajah mereka di balik kerudung dan selendang. Aku tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, namun tatapan mereka terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang tidak aku pahami. Aku tidak terlalu peduli, berpikir bahwa mereka mungkin hanya sedang berbicara tentang hal-hal biasa. Tapi ketika aku sampai di lapak Pak Hadi, aku mulai merasakan ketegangan di udara. Mata mereka tertuju padaku, dan meskipun mereka berusaha menyembunyikan pandangan itu, aku bisa merasakannya dengan jelas. Pak Hadi yang biasanya tersenyum lebar dan menyapa aku dengan ramah, tiba-tiba terlihat canggung. Dia menyapa aku dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, dan matanya melirik ke sekeliling, seperti takut ada yang mendengarnya. Aku merasa bingung, tetapi aku tetap melanjutkan transaksi. Membeli beberapa sayur, dan membayar dengan uang yang sudah aku siapkan. Begitu aku selesai, aku berpamitan dan hendak pergi, tetapi tiba-tiba aku mendengar bisikan yang jelas terdengar di telingaku. Lihat, Ani itu selalu datang ke lapak Pak Hadi. Jangan-jangan dia menggoda suami orang itu. Ucap salah satu dari ibu-ibu yang berdiri dekat lapak. Aku terkejut mendengar kata-kata itu dengan hati yang tercekat. Aku melangkah mundur, berusaha menenangkan diri. Tetapi pandangan mereka yang penuh wasangka itu terus mengikutiku. Apa yang baru saja mereka katakan? Menggoda suami orang? Aku? Tidak, itu tidak mungkin. Dengan langkah tergesa, aku meninggalkan pasar, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan yang terus mengikutiku. Namun, ketegangan itu masih terasa di dadaku. Seolah ada beban berat yang semakin menekan. Ketika aku tiba di rumah, aku mencoba menenangkan diri. Tetapi malam itu, tidurku terganggu. Aku tak bisa berhenti memikirkan apa yang barusan terjadi. Mengapa aku harus menerima fitnah seperti itu? Apa salahku? Keadaan semakin buruk beberapa hari setelahnya. Setiap kali aku pergi ke pasar, aku merasakan tatapan-tatapan tajam dari para wanita di sana. Aku tahu mereka membicarakanku, menyebarkan gosip yang entah dari mana asalnya. Mereka berkata bahwa aku berusaha menggoda Pak Hadi, padahal kenyataannya aku hanya berbelanja di lapaknya seperti biasa. Setiap hari aku merasa semakin terasingkan. Aku yang dulu selalu disapa dengan hangat, kini hanya mendapat pandangan dingin dan sinis dari mereka. Namun, apa yang paling menyakitkan bukanlah bisikan-bisikan yang terdengar di pasar. Yang paling menyakitkan adalah saat aku bertemu dengan Bu Siti
istri Pak Hadi. Beberapa hari setelah fitnah itu mulai beredar. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi saat aku berjalan menuju lapaknya, aku melihat Bu Siti berdiri di depan pintu rumahnya dengan wajah yang memerah tampak marah. Dengan langkah yang cepat, Bu Siti mendekatiku dan langsung menatapku tajam. "Ani," serunya, suaranya meninggi, menarik perhatian semua orang di sekitar kami. "Apa kamu kira aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di pasar? Kamu sudah menggoda suami saya, kan?" Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Suara Bu Siti semakin keras, dan orang-orang di sekitar kami mulai berkerumun, memperhatikan dengan penasaran. "Kamu sudah tak tahu malu ya? Seorang janda seperti kamu coba-coba menggoda suami orang. Kalau kamu tidak berhenti, saya akan memberitahukan semua orang di desa ini tentang perbuatanmu." Aku ingin sekali menjelaskan, mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Bahwa aku hanya berbelanja di lapak Pak Hadi, tidak lebih dari itu. Tapi kata-kata Bu Siti terus menghujani diriku tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Hati ini terasa sesak, sangat perih. Dan aku hanya bisa menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Semua orang di pasar yang selama ini aku kenal baik mulai menatapku dengan tatapan berbeda. Mereka tidak mendengarkan penjelasanku. Mereka hanya percaya pada gosip yang berkembang begitu cepat. Aku akhirnya pergi dari pasar dengan langkah yang berat, merasa sangat terhina. Namun yang paling membuatku sedih adalah kenyataan bahwa mereka yang selama ini aku anggap teman, yang aku anggap sebagai orang-orang yang peduli padaku, kini menjauhkan diri. Mereka mulai menghindar, berbicara di belakangku, menjadikan aku bahan gosip yang tak berkesudahan. Aku menjadi bahan ejekan, bahan omongan yang tak pernah berhenti. Di rumah, aku mencoba untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya hatiku. Arif, anakku yang masih kecil, tidak perlu tahu tentang semua ini. Aku berusaha untuk tetap kuat di hadapannya, meski hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu bagaimana lagi menghadapi kenyataan ini. Tetapi aku tidak bisa menyerah, aku harus bertahan, karena aku tidak punya pilihan lain. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan meskipun aku tahu bahwa fitnah itu tidak akan pernah hilang begitu saja, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berjuang. Tidak peduli seberapa beratnya, aku harus terus melangkah demi Arif, demi masa depan yang lebih baik, dan demi membuktikan pada dunia bahwa aku tidak akan menyerah. Malam-malam di rumah itu terasa semakin sepi, seolah menjadi penambah beban hidupku yang sudah cukup berat. Suasana di luar jendela hanya terdengar oleh angin yang berdesir lembut, namun di dalam hati sepi itu begitu menggema. Aku duduk di sudut kamar, memandang foto suamiku yang sudah lama hilang. Sejak kepergiannya, sepi itu menjadi teman setia. Tapi malam ini, sepi terasa lebih dalam, lebih menyakitkan. Setiap kali aku menutup mata, fitnah dan ejekan yang kuterima semakin mengganggu pikiranku. Tidurku terasa berat, dan meskipun mataku lelah, pikiranku tak pernah benar-benar bisa lepas dari semua yang terjadi. Aku merasa seperti ada yang hilang dari dalam diriku. Seperti sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun selain air mata. Setiap malam, aku sering menangis dalam doa, memohon pada Tuhan untuk memberikan kekuatan agar aku bisa melewati semua cobaan ini.
Aku tahu Tuhan mendengarku, tapi terkadang kesulitan yang kuhadapi membuat hatiku semakin rapuh. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bertahan? Apakah kekuatan itu akan cukup untuk melawan semua yang datang? Air mata jatuh di pipiku, mengalir deras tanpa bisa kutahan. Suamiku telah tiada, dan aku menjalani semuanya seorang diri. Tak ada lagi pelukan hangatnya yang dulu selalu menguatkan setiap kali aku merasa lelah. Tak ada lagi tawa Arif yang bisa mengusir kesepian itu. Arif Junior yang masih kecil, sudah cukup cerdas untuk tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan ibunya. Dia sering melihatku duduk sendiri, menatap jauh keluar jendela, dan aku bisa merasakan tatapan khawatirnya. "Bu, kenapa ibu menangis?" tanya Arif suatu malam saat ia menemukan aku terisak di kamar. Tangannya yang kecil menyentuh bahuku dengan lembut, seperti ingin menghibur, meskipun dia belum sepenuhnya mengerti mengapa ibunya begitu sedih. Aku hanya bisa memeluknya erat, mencoba menahan air mata yang tak berhenti mengalir. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma sedikit lelah," jawabku. Meski sebenarnya hatiku penuh dengan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Namun meskipun aku mencoba untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya hatiku, kesepian itu terus menghantuiku. Setiap malam saat dunia tertidur, pikiranku kembali dipenuhi oleh suara-suara yang meragukan. Aku memikirkan betapa mudahnya orang-orang di sekitarku menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Aku memikirkan gosip yang terus berkembang di pasar, fitnah yang melukai nama baikku, dan rasa tidak dihargai yang semakin menyesakkan. Semua ini terasa begitu berat, dan setiap kali aku berusaha mencari kedamaian dalam doaku, suara-suara itu kembali menghantui. Malam demi malam, aku berjuang dengan diriku sendiri. Sambil menyeka air mata, aku berbisik dalam hati, "Tuhan, beri aku kekuatan untuk melewati semua ini. Beri aku kekuatan untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang demi Arif. Aku tahu aku tidak bisa menghindari kenyataan ini, dan aku harus terus melangkah." Meski dengan hati yang terluka, aku berjanji pada diriku sendiri, Arif dan Tuhan, bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus berjuang, meskipun terkadang dunia terasa sangat tidak adil. Suatu malam, setelah beberapa hari perasaan itu mengganggu pikiranku, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Di tengah tangisan yang tak henti, tiba-tiba Arif datang dan duduk di sampingku. Ia memelukku dengan tangan kecilnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa sedikit lebih tenang. "Ibu, Arif akan selalu ada untuk ibu," katanya dengan suara kecilnya yang begitu tulus. Aku terdiam menatap mata Arif yang penuh cinta. Saat itu aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Meskipun dunia di luar sana mungkin tidak bisa memahami perjuanganku, Arif adalah kekuatanku. Arif adalah alasan aku harus terus bertahan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih sayang, ibu sangat sayang padamu," jawabku sambil membelai rambutnya. Meskipun hatiku masih terasa hancur, di saat itu aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, aku tidak sendiri. Arif ada di sini, dan bersama-sama kami akan menghadapi semua cobaan ini. Ketika aku menatap wajah Arif yang penuh pengertian, aku merasa ada secercah harapan di ujung jalan gelap ini. Mungkin kehidupan kami tidak akan mudah, tetapi selama kami saling mendukung, selama kami memiliki satu sama lain, aku yakin
kami bisa menghadapi semuanya. Aku memeluk Arif erat, memutuskan bahwa apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang. Tuhan memberikan ujian, tetapi juga memberi kekuatan. Dan aku percaya bahwa di balik semua kesulitan ini, ada jalan yang lebih baik yang menanti. Malam itu, meski masih terasa berat, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi aku siap untuk menghadapinya. Sebab untuk pertama kalinya setelah begitu lama, aku merasa bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian. Hari-hariku sudah penuh dengan cobaan. Namun yang lebih menyakitkan adalah melihat anakku, Arif, yang masih kecil, juga menjadi korban dari fitnah yang terus berkembang. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Arif pulang dengan wajah yang murung. Aku menatapnya, merasa ada yang berbeda dari biasanya. Dia tidak biasanya seperti ini, begitu sunyi dan tidak bersemangat. Arif, kenapa kamu diam saja? Ada yang mengganggu kamu di sekolah? Tanyaku lembut, mencoba meraba perasaan anakku yang sedang gelisah. Dia menunduk, tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca, dan hatiku berdebar tak menentu. Aku sudah tahu. Pasti ada sesuatu yang tidak baik yang terjadi. Arif, ibu tanya lagi ya, ada apa? Aku berusaha meyakinkan dia untuk bicara. Dengan suara pelan, Arif akhirnya mengangkat wajahnya dan berkata, teman-teman bilang, ibu itu gak punya harga diri. Mereka bilang ibu janda. Pasti ibu kerebut suami orang. Dan itu bikin aku malu. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti terhempas batu besar. Semua yang dia katakan seperti pisau yang mengiris dalam-dalam. Aku tidak pernah menginginkan anakku merasakan perasaan seperti itu. Arif yang baru berusia 9 tahun harus menghadapi kenyataan pahit tentang fitnah yang beredar tentang ibunya. Betapa keras dunia yang harus dihadapi hanya karena aku adalah seorang janda. Dunia yang tak hanya menghukumku, tetapi juga menghukum anakku yang tidak berdosa. Aku mendekati Arif dan merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Nah, kamu gak perlu dengarkan itu semua. Kamu tahu, ibu tidak seperti yang mereka bilang. Kataku dengan lembut mencoba meyakinkan Arif. Ia mengangguk. Meski aku bisa melihat kesedihan yang dalam di matanya. Tapi teman-teman bilang, ibu gak seharusnya sendirian. Jawabnya sambil terisak. Aku bisa merasakan betapa sakitnya melihat anakku terluka. Aku menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Berusaha kuat meskipun hatiku juga hancur. Arif, ibu gak bisa mengubah apa yang orang bilang tentang kita. Tapi yang perlu kamu tahu, ibu selalu berusaha yang terbaik untuk kita. Jangan pernah merasa malu punya ibu begini, karena ibu selalu mencintaimu, dan kamu adalah kebanggaan ibu. Kataku mencoba memberikan ketenangan, meski hatiku sendiri terasa tercekik. Malam itu setelah Arif tertidur, aku duduk di depan jendela, memandangi bintang yang tampak jauh di langit. Pikiranku kembali dipenuhi perasaan kesal, marah, dan sakit. Tidak hanya aku yang dihukum, tetapi anakku juga harus menanggung beban fitnah yang tak pernah dia pilih. Aku merasa lelah, tapi lebih dari itu, aku merasa terpojok. Semua usaha keras yang kujalani, semua pengorbanan yang kuterima, kini tampak sia-sia ketika orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami justru merasa berhak menilai. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Arif membutuhkan aku,
dan aku harus lebih kuat. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku meminta Tuhan memberikan petunjuk, memberi kekuatan agar aku bisa melindungi anakku dari kebencian yang datang dari luar. Aku tidak ingin Arif merasakan sakit seperti ini lagi. Aku ingin dunia tahu, meskipun kami dalam kesulitan, kami adalah keluarga yang penuh kasih, dan kami tidak pantas dihukum atas dosa yang tidak kami buat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi ke sekolah Arif. Aku ingin bertemu dengan guru-guru dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa membiarkan anakku terus menderita di balik tuduhan dan ejekan teman-temannya. Aku tahu itu bukan solusi yang mudah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus berdiri di depan mereka dan memperjuangkan kebenaran. Saat aku tiba di sekolah, aku menemui kepala sekolah dan beberapa guru. Aku tidak bisa menahan air mata saat menjelaskan semuanya. Betapa beratnya menjadi seorang janda yang terus-menerus dihina. Betapa sakitnya melihat anakku juga ikut merasakan beban itu. Kepala sekolah mendengar dengan serius, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang lembut, "Bu Ani, saya mengerti perasaan ibu. Kami akan memastikan agar Arif tidak lagi diganggu oleh teman-temannya. Kami juga akan memberikan edukasi kepada para siswa tentang pentingnya menghormati perasaan orang lain." Aku mengangguk. Meskipun perasaan lega yang sedikit datang itu terasa masih samar. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi setidaknya ada harapan bahwa Arif bisa menjalani hidupnya tanpa terus-menerus menjadi sasaran ejekan dan fitnah. Hari-hari selanjutnya, aku melihat perubahan kecil pada Arif. Meskipun di sekolah, dia masih terus menghadapi beberapa tatapan sinis, aku bisa melihat senyum kecil di wajahnya yang perlahan-lahan kembali muncul. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami, tetapi setidaknya kami mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Saat aku pulang dari pertemuan itu, Arif menghampiriku dan berkata dengan tersenyum, "Bu, teman-temanku sekarang gak ngomongin ibu lagi. Mereka bilang ibu itu kuat dan baik." Aku hanya bisa memeluknya erat, berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena telah memberi aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini." Namun, meskipun aku sedikit merasakan kedamaian yang datang, aku tahu bahwa dunia luar masih penuh dengan tantangan. Masih banyak orang-orang yang akan mencoba untuk merendahkan kami. Tetapi, aku sudah belajar satu hal yang sangat penting. Tidak ada fitnah atau kebencian yang bisa menghentikan cinta dan tekad untuk melindungi anakku. Aku akan terus berjuang, tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk Arif, agar dia bisa tumbuh dengan kebanggaan dan keyakinan bahwa apapun yang orang katakan, dia adalah anak yang berharga. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku tengah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk Arif, dan membersihkan rumah yang kian hari semakin terasa semakin sempit. Tiba-tiba, pintu depan diketuk dengan keras. Aku membuka pintu dan mendapati seorang lelaki dari desa sebelah membawa paket yang harus aku terima. "Selamat pagi Bu Ani, ini ada paket untuk Anda," katanya sambil menyerahkan sebuah kotak berukuran besar. Aku hanya mengangguk menerima paket itu. Tak ada percakapan panjang, hanya percakapan sejenak mengenai alamat dan pengantaran barang. Lelaki itu kemudian pergi, meninggalkan rumahku yang sepi. Tidak ada yang aneh dalam kejadian itu. Namun siapa sangka bahwa kejadian sepele itu akan menjadi pemicu dari rangkaian fitnah yang lebih besar lagi.
Esok harinya, aku pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk makan malam. Seperti biasa. Ketika aku berjalan menyusuri lorong pasar, tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam dari beberapa ibu-ibu yang sedang berbincang di tepi jalan. Aku mendengar percakapan mereka yang semakin terdengar jelas saat aku semakin mendekat. Semalam ada laki-laki yang datang ke rumah Ani. Mereka pasti punya hubungan lebih dari sekedar tamu biasa. Ujar salah satu wanita yang aku kenal, Bu Siti. Aku berhenti sejenak, seolah merasakan bumi berputar cepat. Aku menundukkan kepala, berusaha tetap tenang meskipun telinga dan hatiku terasa seperti tertusuk duri. Lelaki itu pasti suaminya yang datang lagi. Ani udah lama sendirian. Siapa tahu? Suara lain menambahkan. Tentu saja, jangan terlalu polos. Dia itu wanita janda, wajar kalau butuh teman. Tapi yang aneh, kenapa dia harus sembunyi-sembunyi begitu? Mungkin ada yang gak beres. Ujar suara lain lagi yang kini lebih keras dan penuh prasangka. Aku berusaha berjalan terus, namun hatiku terasa sangat hancur. Kabar itu sudah mulai menyebar. Sepertinya hanya dalam waktu semalam, gosip tentang aku membawa lelaki ke rumah sudah tersebar ke seluruh penjuru desa. Semua orang seakan terhipnotis oleh cerita yang penuh tuduhan tanpa menghiraukan kebenarannya. Dan lebih sakitnya lagi, aku tahu bahwa kabar itu datang dari mulut orang-orang yang sebelumnya aku anggap sebagai teman. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang sejak tadi tertahan. Setelah berbelanja, aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Fikri sedang duduk di depan rumah. Tampak sedang bermain dengan beberapa mainannya. Tetapi dia langsung melihat perubahan di wajahku. "Bu, ada apa? Kok kelihatan sedih?" tanyanya penuh keprihatinan. Aku mencoba tersenyum meski rasanya sangat sulit. "Gak apa-apa, Nak," jawabku berusaha menahan emosi. Tapi bagaimana bisa aku menipu anakku yang penuh dengan ketulusan? Tapi saat aku melangkah masuk ke rumah, aku sudah bisa mendengar suara ibu-ibu yang sedang berbicara di halaman belakang. "Hati-hati aja kalau Ani berurusan dengan orang lain. Jangan sampai jadi contoh yang buruk buat anak-anak kita." Suara Bu Sumi terdengar jelas dari luar. Aku merasa seperti ada ribuan duri yang menusuk tubuhku. Semua ini mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Semua usaha untuk bertahan, semua perjuangan untuk membesarkan Arif tanpa mengeluh, kini seolah tidak berarti. Tanpa aku sadari, seluruh tubuhku gemetar, dan aku terjatuh di samping meja. Tangisan mulai keluar begitu saja, tak bisa aku tahan lagi. Namun, saat aku melihat Arif yang memandangku dengan penuh kekhawatiran, aku kembali sadar akan alasan aku harus bertahan. Aku harus melindunginya. Aku tidak boleh membiarkan dia menderita akibat fitnah yang beredar. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian untuk pergi ke rumah Bu Sumi, sumber dari gosip yang beredar di desa. Dengan langkah yang tegas, meski hatiku penuh kekhawatiran, aku mengetuk pintu rumahnya. Bu Sumi membuka pintu dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. "Ada apa, Ani? Kamu terlihat cemas," katanya, dengan nada yang seakan pura-pura tidak tahu. Aku menarik nafas dalam-dalam. "Bu Sumi, saya ingin bicara. Saya dengar banyak orang berbicara tentang saya, tentang kedatangan lelaki ke rumah saya kemarin. Saya ingin tahu kenapa Anda harus menyebarkan hal seperti itu," tanyaku, berusaha menahan suara yang bergetar. Bu Sumi terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ada keraguan di matanya. Saya hanya mendengar cerita dari orang lain, Ani. Saya tidak bermaksud buruk, tapi..." jawabnya ragu. "Tapi apa?"
Kenapa Anda tidak mencari tahu dulu? Kenapa Anda harus ikut-ikutan gosip? Aku menatapnya tajam, meskipun bibirku hampir tak bisa mengucapkan kata-kata itu. Ia terdiam sejenak, wajahnya mulai berubah. Tetapi tidak ada penyesalan yang terlihat. Saya tidak tahu, Ani. Mungkin saya terlalu terbawa suasana. Tapi kalau saya bisa menarik kata-kata saya pasti akan melakukannya. Namun, aku tidak bisa begitu saja menerima permintaan maaf setengah hati. Bu Sumi, kamu sudah menghancurkan hidup saya dan anak saya dengan gosip yang tidak jelas. Anda tahu, hidup saya tidak mudah. Kami berjuang sendirian, tanpa bantuan siapapun. Dan kini Anda memperburuk keadaan dengan perkataan Anda. Saya berharap ini jadi pelajaran bagi Anda ya. Jawabku dengan suara yang keras dan penuh penekanan. Aku kemudian berbalik, meninggalkan rumah Bu Sumi. Meski perasaan kecewa dan sakit hati masih mengendap di dalam dada. Namun aku tahu, ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang suka menyebarkan fitnah merusak hidupku dan anakku. Aku tidak bisa lagi diam.